Boston Celtics akhirnya menjadi juara NBA lagi. Kini mereka resmi memiliki tim dengan gelar juara terbanyak di sepanjang sejarah NBA, mengalahkan rival abadinya Lakers. Kesuksesan dan dominasi Celtics musim ini pun tak lepas dari kehebatan guard andalan mereka, Jaylen Brown. Padahal beberapa tahun lalu ia sempat hampir dibuang oleh Celtics. Namun sekarang ia justru malah menjadi sosok yang meng-carry mereka untuk jadi juara. Jaylen Brown baru saja menjalani playoff paling dominan sepanjang karirnya. Perannya sangat besar dalam membawa Celtics menjadi juara dengan kalah hanya 3 kali saja sepanjang playoff tahun ini. Tak hanya menjadi MVP final wilayah timur, Brown juga berhasil membawa pulang trofi Finals MVP NBA, mengalahkan Jason Tatum yang seharusnya adalah bintang utama Celtics. Namun tahukah kalian, sebelum Brown berhasil mencapai titik tertinggi di NBA-nya ini, ia sempat diragukan oleh banyak tim dan dikatakan jika ia tidak akan bertahan lama di NBA hanya karena ia adalah seorang nerd, bahkan lebih nerd daripada teman-teman kelas kalian. Brown lahir pada 24 Oktober 1996 di Marietta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Ia lahir dalam keluarga penuh dengan atlet. Ayahnya, Marcellus Brown, dan kakeknya Willie Brown adalah mantan petinju profesional. Sedangkan ibunya, Michelle Brown, adalah seorang profesor dan aktivis. Sejak kecil, ibu Brown selalu mendorongnya untuk membuat banyak rangkuman buku dibandingkan bermain game dan basket. Brown akhirnya menjadi semakin pintar. Ia makin tertarik untuk mencari tahu segala hal mulai dari sejarah, filsafat, meditasi, politik, hingga bahasa. Hebatnya, Brown mampu mengimbangi semua itu dengan performa yang luar biasa di lapangan. Pada tahun terakhirnya di Wheeler High School, ia mencatatkan rataan 28 poin dan 12 rebounds per game. Sekolahnya pun berhasil mencatatkan rekor menang kalah 33 dan menjadi juara di tingkat negara bagian. Brown akhirnya dinobatkan sebagai Mr. Georgia Basketball sebagai pemain terhebat di negara bagian Georgia, serta diundang untuk bermain di McDonald's All-American, ajang All-Star untuk pemain SMA di Amerika. Setelah lulus SMA, Brown merupakan prospek bintang 5. ESPN menaruhnya di peringkat 4 teratas dalam angkatannya di seluruh Amerika. Brown pun mendapatkan banyak tawaran beasiswa dari kampus-kampus basket hebat di seluruh Amerika. Namun, karena juga ingin mementingkan akademik, ia akhirnya memilih University of California, Berkeley atau UC Berkeley. Pada tahun pertamanya, Brown langsung mengambil mata kuliah setara pendidikan S2. Ia juga mengambil ekstrakurikuler catur dan akhirnya fasih berbahasa Spanyol di sana. Di lapangan, Brown mampu mencatatkan rataan 14,6 poin, 5,4 rebounds, dan 2 assist per game dengan waktu bermain hanya 27,6 menit per game. Brown akhirnya dinobatkan sebagai Pac-12 Freshman of the Year atau pemain tahun pertama terhebat di wilayah Pac-12, serta masuk ke dalam First Team All Pac-12. Brown makin berkembang menjadi pemain yang solid dan atletis. Namun ia tetap dikritik banyak sekali orang karena ia dianggap terlalu pintar untuk bermain di NBA. Beberapa pengamat pun juga takut kalau Brown akan pensiun muda dan berfokus dalam jalan karir lainnya karena kepintarannya itu. Meski begitu, Brown akhirnya terpilih pada urutan pick ketiga di NBA Draft 2016. Dan ya, Celtics malah diolok-olok para fansnya karena itu. Sebagai seorang rookie, Brown hanya bermain sebagai pemain cadangan saja. Ia punya rataan 6,6 poin dan 2,8 rebounds per game dengan waktu bermain selama 17,2 menit per game. Performa Brown bisa dibilang produktif, karena selain turut membantu Celtics yang dipimpin Isaiah Thomas menduduki peringkat pertama di wilayah timur, mereka juga bisa tembus sampai babak final wilayah di playoff. Pada musim keduanya, Brown akhirnya masuk ke dalam starting lineup serta diberikan peran yang jauh lebih besar karena bintang Celtics Gordon Hayward menderita cedera ankle parah. Di pertandingan pertama pada musim itu, Brown langsung mencetak 25 poin melawan LeBron James. Ia pun makin bermain agresif dan konsisten dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Di playoff 2018, ia menjadi pemain Celtics termuda yang mencetak setidaknya 30 poin dalam satu pertandingan di usia 21 tahun. Brown dan Celtics pun berhasil kembali ke final wilayah timur. Tanpa Kyrie dan Hayward yang cedera, ia dan Jason Tatum yang masih 20 tahun mampu bermain sebagai duet bocah mematikan. Dan mereka berhasil memaksa prime LeBron untuk bermain hingga 7 pertandingan meski pada akhirnya Celtics kalah. Menariknya, Brown pernah berkunjung ke Indonesia pada 2018. Khususnya di SMAN 82 Jakarta untuk menginspirasi anak-anak muda di sana. Memasuki musim 2018-2019, Brown kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia harus dikeluarkan dari starting lineup karena Hayward yang sudah kembali sehat. Ia jadi sering dirumorkan kalau ia akan di-trade dari Celtics. Brown harus menghadapi ekspektasi yang sangat tinggi, akan tetapi Celtics tidak memberinya kesempatan lebih.
Meski begitu, Brown tetap bermain stabil sepanjang musim dengan rataan 13 poin dan 4,2 rebounds per game. Sebelum musim 2019-2020 dimulai, Celtics akhirnya menunjukkan kepercayaannya kepada Brown dengan memberi kontrak 4 tahun $115 juta atau sekitar 581 miliar rupiah per tahun. Dengan kepergian Kyrie ke Nets, Brown langsung bermain semakin hebat. Ia punya rataan 20,3 poin dan 6,4 rebounds per game dengan akurasi field goal 48,1% pada musim itu. Di NBA Bubble, Brown lagi-lagi berhasil membawa Celtics hingga final wilayah timur. Namun, mereka harus mengakui kekalahan dari Jimmy Butler dan Miami Heat. Di musim 2020-2021, semuanya terlihat bagus untuk Brown. Hanya dalam 3 quarter, ia berhasil mencetak 42 poin melawan Memphis Grizzlies. Brown juga dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya dengan rataan 24,7 poin dan 6 rebounds per game. Namun, performa Celtics malah menurun pada musim itu. Menjelang playoff, Brown harus mengalami cedera ligamen robek pada pergelangan tangannya. Brown akhirnya harus absen dan melihat timnya dikalahkan Nets di ronde pertama. Musim berikutnya, Celtics menghadirkan Ime Udoka sebagai kepala pelatih baru. Awalnya, Brown dan Celtics sangat kesusahan untuk bermain layaknya tim hebat. Pada pertengahan musim saja, rekor mereka masih di bawah rata-rata. Akhirnya muncul rumor besar-besaran kalau permainan Brown dan Tatum tidak bisa disatukan, dan ia kembali terancam untuk di-trade dan dibuang dari Celtics. Namun siapa sangka, setelah semua drama di pertengahan musim itu, Celtics justru menyatu dan menutup musim reguler dengan memenangi 28 dari 35 pertandingan terakhirnya. Mereka terus melaju hingga babak final setelah mengalahkan Kevin Durant, Giannis, dan Jimmy Butler. Di final NBA, Brown merupakan pemain terhebat untuk Celtics. Namun sayangnya belum cukup untuk menghentikan Stephen Curry dan Warriors yang sangat dominan saat itu. Meski bermain luar biasa, hal tersebut tetap tidak membuat Brown lepas dari rumor trade. Kali ini ia dirumorkan akan di-trade ke Nets untuk KD. Brown bahkan sempat men-tweet ini, yang artinya ia merasa ditusuk dari belakang. Namun untungnya hal itu tidak terjadi. Pada musim 2022-2023, Brown membungkam semua kritikan dengan mencatatkan rataan 26,6 poin dan 6,9 rebounds per game, dengan akurasi field goal 49,1%. Ia kembali dinobatkan sebagai All-Star dan masuk ke All-NBA Second Team untuk pertama kalinya. Brown telah menjalani musim terbaik sepanjang karirnya. Namun, di saat Celtics membutuhkannya, ia malah menghilang. Di final wilayah timur, Brown memang memiliki rataan 19 poin per game, namun syutingnya sangat tidak efisien. Ia mencatatkan akurasi 3 point hanya 16,3% saja, sangat busuk. Ditambah lagi, kemampuan dribblenya terlihat sangat buruk, sampai-sampai banyak orang mulai mengolok-oloknya karena ia tidak bisa dribble kiri. Celtics hampir berhasil comeback dari ketertinggalan 3-0 atas Heat, namun upaya mereka akhirnya digagalkan Heat di kandang mereka sendiri. Setelah playoff, kritikan terhadap Brown semakin meluap setelah ia menandatangani kontrak 5 tahun $304 juta atau sekitar 5 triliun rupiah total dengan Celtics. Ini merupakan kontrak terbesar sepanjang sejarah NBA. Brown yang dalam tanda kutip masih belum memberikan apa-apa saja bisa mendapat kontrak sebesar itu, mengalahkan mega bintang maupun legenda-legenda NBA. Akan tetapi, musim ini Brown telah menunjukkan bahwa ia pantas untuk mendapatkan kontrak itu. Ia punya rataan 23 poin dan 5,5 rebounds per game dengan akurasi field goal hingga 50%. Performanya yang konsisten ini membawanya masuk ke ajang All-Star selama 2 musim beruntun. Di final wilayah timur, Brown kembali menjadi pemain terhebat Celtics di lapangan. Di pertandingan pertama, ia berhasil mencetak 3 poin krusial untuk membawa pertandingan ke overtime. Beberapa hari kemudian, Brown mengumpulkan poin terbanyaknya dalam pertandingan playoffs dengan 40 poin. Celtics pun menyapu bersih Pacers dan akhirnya Brown meraih trofi Finals MVP wilayah timur setelah mencatatkan rataan 29,8 poin, 5 rebounds, 3 assist, dan 2 steals per game. Di pertandingan ketiga melawan Dallas Mavericks, Brown berhasil menjadi pemain Celtics pertama dalam 56 tahun terakhir yang mencetak setidaknya 30 poin, 8 rebounds, dan 8 assist di pertandingan final NBA. Di seri ini, Brown berhasil menjaga ketat Luka Doncic. Luka hanya mencatatkan akurasi 3 point 24,4% saja, sangat busuk karena defense Brown. Ditambah dengan rataan 20,8 points, 5,4 rebounds, dan 5 assist per game, ia akhirnya memenangi trofi Finals MVP NBA setelah mengalahkan Mavericks dalam 5 pertandingan. Sungguh pembuktian yang legendaris bagi seorang yang berulang kali jatuh dan terancam dibuang. Meski karir basketnya terus meroket, ia tetap mempertahankan kepintarannya di luar lapangan. Brown sempat diundang menjadi pembicara di beberapa kampus ternama di dunia seperti Harvard dan MIT. Ia juga akan menggunakan sebagian uang dari kontrak barunya untuk meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Tak hanya dalam bola basket, Brown juga merupakan manusia yang hebat. Ia berhasil meng-carry tim bersejarah di NBA untuk meraih gelar juara ke-18-nya.
Namun yang terpenting, ia juga bersedia untuk menggunakan status dan kepintarannya untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa diisi sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.